Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang saya hormati, kepada Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat dan pengikut sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kalau mengingat kapasitas saya sebagai Romo Suringgih, orang yang disucikan, saya juga berkasta seorang Brahmana. Nama awal saya Ida Bagus, itu kasta Brahmana. Dan juga saya sarjana, tapi dari agama Hindu, Bapak Ibu. Kayaknya tidak mungkin saya bisa memeluk agama Islam. Namun atas kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kezaliman saya, semua perbuatan buruk saya diampuni oleh Allah. Akhirnya saya dipanggil ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Pada awalnya saya mempelajari ilmu yoga samadhi di Pura Mandaragiri, Lumajang. Inilah pura yang pernah saya buat yoga samadhi, ayah bunda. Saya mempelajari ilmu yoga samadhi bersama rekan-rekan yang lain. Setelah ilmu yoga samadhi kami kuasai, kami amalkan di tempat-tempat tugas kami. Alhasil banyak saudara seagama saya maupun saudara-saudara dari umat Islam yang juga mengikuti ilmu yoga samadhi itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang ingin tahu lebih lanjut perkembangan yoga samadhi. Sekarang yoga samadhi lebih populer di Indonesia, dimoderatori oleh Adnan Krishna dari Bali. Ketika ibu bapak melihat di televisi, banyak saudara-saudara kita kaum muslimin
ibu-ibu yang memakai kerudung juga ikut spiritual yang dilakukan oleh Adnan Krishna. Padahal dengan jelas Adnan Krishna mengatakan, Anda yang berasal dari agama Islam silakan mengikuti spiritual ini. Kami tidak meminta Anda masuk agama Hindu, tapi tolong ganti zikir Anda, zikir la ilaha illallah, Anda ganti dengan Syairam Namah Shivaya, Syairam Namah Shivaya. Kira-kira sudah murtad belum ayah bunda? Kalau zikir kita la ilaha illallah diganti dengan Syairam Namah Shivaya, sudah murtad belum itu saudara kita? Alhasil Bapak Ibu, pada saat itu banyak saudara kaum muslimin yang juga ikut mempelajari Yoga Samadhi, dan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Saudara dari kaum muslimin, mohon maaf, saya murtadkan masuk ke dalam agama Hindu. Mohon maaf ayah bunda. Gerakan kami dicium dai-dai dari umat Islam, seakan-akan dai dari umat Islam tidak menyetujui, seakan-akan umat Islam tidak memberikan kesempatan kepada kami. Akhirnya saya sowan kepada Romo Pinandita. Setelah saya sowan kepada Romo Pinandita, saya sampaikan masalah saya ke beliau. Saya diminta untuk menyempurnakan ilmu yoga samadhi dengan mempergunakan mantra-mantra Embagam. Beliau mengatakan siapapun yang mengamalkan yoga samadhi dengan mempergunakan mantra-mantra Embagam, dia mau berpuasa selama 7 hari 7 malam, dia akan mendapatkan kekuatan supernatural dari Trimurti, 3 manifestasi Ida Sang Yang Widyasa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Setelah saya mendapat amanah dari pendeta saya pulang minta doa restu dari ayah ibu saya. Beliau merestui. Esok harinya saya lakukan ritual itu. Pada hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga terus saya baca mantra-mantra Embagam ayah bunda. Di malam hari yang ketiga saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya diuji Tuhan, datanglah ribuan nyamuk. Yang nyamuk itu seakan-akan mau menggigit, mau menghisap darah saya. Saya bacakan mantra-mantra Embagam, nyamuk itu hilang. Hari yang keempat, hari yang kelima, terus saya baca mantra-mantra Embagam. Di hari yang kelima saya juga diuji Tuhan ayah bunda. Kenapa saya katakan saya diuji Tuhan? Karena pada malam hari itu saya mencari Tuhan saya yang sebenar-benarnya. Pada malam hari yang kelima saya diuji Tuhan, datanglah bau busuk yang timbul dari tubuh saya. Saya bacakan mantra-mantra Embagam, bau busuk itu hilang. Mungkin terlintas di benak ayah bunda yang menjadi kesaksian Anda itu mimpi atau kenyataan. Karena banyak orang yang memberi kesaksian seperti itu ternyata cuma mimpi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ibadah di dalam agama saya bagi orang yang berkasta Brahmana, apabila dia menjalankan ritual, dia tidur, hukumnya batal. Apabila dia keluar dari kamar, apabila ada lampu yang menyala, maka hukumnya batal. Itulah ritual bagi orang yang berkasta Brahmana di dalam agama saya. Hari yang kelima, hari yang keenam, hari yang ketujuh terus
Saya baca mantra Trayembakam ayah bunda dari pagi, siang, malam, jam 9, jam 10, jam 11 terus saya baca mantra Trayembakam. Saat menginjak jam 11 itu saya merasakan berdebar-debar di dalam hati saya. Saya membayangkan bagaimana wujud Tuhan saya. Saya membayangkan bagaimana saya bisa sungkem kepada dewa-dewa saya. Setelah jam 12 lewat, jam 1 lewat, jam 2 lewat. Setelah jam 2 lewat, ayah bunda, yang saya rasakan di dalam hati saya bukan berdebar-debar lagi, tetapi guncang yang sangat luar biasa. Kenapa waktu sudah lebih dari jam 2, Tuhan kok tidak menemui saya? Disitulah Bapak Ibu sekalian, pada hari yang terakhir, kurang lebih jam 2, saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya mendengarkan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena berangkat ingin memuji Islam, dan saya sadar betul bahwa besok itu bukan hari raya Idul Fitri, besok itu bukan hari raya Idul Adha, maka suara takbir saya lawan dengan mantra Trayembakam. Apa yang terjadi, ayah bunda, demi Allah yang telah menciptakan kita semua, suara takbir saya lawan dengan mantra Trayembakam bukan hilang, ayah bunda, tetapi suara takbir semakin lama semakin kuat, suara takbir semakin lama semakin jelas. Apakah saya sudah tunduk dengan suara takbir itu yang akhirnya bisa menerima Islam? Belum, ayah bunda. Kesombongan masih ada di dalam hati saya. Pagi hari saya lakukan pembatalan di dalam puasa saya. Saya minum, siang saya sudah bisa makan, sore harinya saya ke rumah bibi saya. Kebetulan bibi saya sudah masuk Islam dahulu. Saya masuk di rumah beliau. Setelah saya masuk di rumah beliau, saya menemukan buku pasolatan ayah bunda. Saya pegang, saya buka. Di lembar pertama itu saya menemukan tulisan kabirau walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Saya tidak membaca tulisan Arabnya, tapi saya membaca artinya, bahwa artinya maha besar Allah, maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Saya baca artinya gemetar di dalam hati saya sampai keluar keringat dingin saya. Barulah ayah bunda, saya bisa merasakan apakah suara takbir tadi malam itu pertanda saya harus masuk agama Islam. Niat kuat ingin memeluk agama Islam tertanam di dalam hati saya. Islam saya rasakan sangat damai, sangat bahagia, ayah bunda. Saya pulang, tapi saya berpamitan pulang, tapi tidak pulang ke rumah. Saya ke rumah salah seorang ustadz yang akhirnya disitulah saya disahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah saya disahadatkan, beliau berpesan, antum sekarang sudah muslim, syaratnya orang Islam itu harus sholat. Ini ada buku pasolatan, kamu bawa pulang dan kamu harus mengamalkannya. Saya bawa pulang malam hari, saya hafalkan gerakannya. Pagi hari saya lakukan sholat subuh yang perdana. Namun sholat subuh saya tidak sama dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya takbiratul ikram, Allahu Akbar, baca bismillahirrahmanirrahim. Saya ruku, baca bismillahirrahmanirrahim. Saya at-tahiyat pun baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, walaupun sholat saya cuma pakai basmalah, sholat saya istiqomah. Waktu terus berlalu, saya sholat sembunyi-sembunyi ayah bunda. Saya sholat di kamar, saya kunci dari dalam, biasanya seperti itu. Namun pada saat itu, kejadiannya pada sholat asar ayah bunda,
Saya sholat di dalam, pintu kamar saya lupa untuk menutupnya. Lewatlah ayah saya masih teringat dengan jelas ayah bunda. Di dalam sholat asar saya itu saya tidak merasakan khusyuk lagi. Saya membayangkan apa yang terjadi kalau sampai tahu bahwa saya ini sudah memeluk agama Islam. Benar ayah bunda, seusai sholat asar ayah saya bertanya, "Kamu sekarang sudah muslim ya?" Karena sudah ketahuan, saya jawab dengan jujur, "Iya ayah, saya sekarang sudah beragama Islam." Dengan jawaban saya itu, betapa marahnya beliau, berbicara yang keras sekali, mau kamu bawa kemana harga dirimu, mau kamu bawa kemana martabat keluargamu kalau kamu memeluk agama Islam. Dengan harapan saya bisa murtad lagi dari agama Islam, ayah sampaikan kepada paman, paman sampaikan kepada pimpinan. Pagi hari saya diberi undangan paksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Pagi hari saya disidang ayah bunda di hadapan mereka, dicaci maki, dihujat. Datanglah paman saya dari arah pintu. Tentu saya sebagai keponakan berharap di waktu saya dalam keadaan kritis seperti itu, paman datang untuk menolong saya. Namun apa yang saya harapkan keliru besar Bapak Ibu. Paman datang bukan menolong saya, justru paman datang ingin melampiaskan marahnya kepada saya karena saya tetap memilih Islam sebagai agama saya. Beliau datang langsung meludahi wajah saya. Perasaan malu ayah bunda, sudah dicaci maki masih diludahi wajah saya oleh paman. Sehabis saya disidang, saya pulang. Sampai di rumah dimarahi ayah ibu, 5 saudara saya. Kebetulan ayah saya sebagai pemangku di dalam agama Hindu, 5 saudara saya pun juga semuanya beragama Hindu. Saya dimarahi mereka. Saya selalu menghindar dari keluarga saya. Namun disitulah peranan paman saya yang paling besar, karena memang harapan paman saya sebagai generasi penerus agama nenek moyang itu adalah saya. Beliau mengancam saya, kalau kamu tetap mempermalukan keluargamu, kalau kamu tetap beragama Islam, maka kamu nanti akan kubunuh. Saya merasakan ucapan paman saya itu hanya gertakan ayah bunda. Saya pun juga tidak ada buruk sangka kepada paman saya. Namun ternyata ucapan paman saya itu benar-benar dibuktikan. Jadi kejadiannya pada saat itu saya di rumah sendirian, karena tidak ada buruk sangka kepada paman saya, tidak ada kecurigaan kepada paman saya. Saya pernah ayah bunda, demi memeluk agama Islam ini saya pernah disergap dari belakang. Saya sudah pernah ayah bunda, demi memeluk agama Islam ini tangan saya diikat. Saya sudah pernah ayah bunda, demi memeluk agama Islam ini leher saya mau digorok. Saat pisau sudah menempel di leher saya ayah bunda, saya dalam keadaan benar-benar kritis. Tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tidak ada sesuatu yang bisa saya lakukan kecuali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon kepada Allah, ya Allah, sekiranya Islam ini adalah jalan yang benar yang Kau tunjukkan kepadaku, berilah kesempatan kepadaku untuk menebus dosa-dosaku ini ya Allah. Berilah kesempatan kepadaku ya Allah untuk memperbaiki akhlakku ini ya Allah. Berilah kesempatan kepadaku umur panjang. Hanya itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya lakukan. Dan alhamdulillah ayah saya yang berencana pergi, beliau pulang. Dan tentu sekejam-kejamnya ayah saya tentu tidak akan tega bahwa anaknya dijadikan kelinci percobaan. Melihat kejadian seperti itu, ayah saya langsung bertengkar dengan paman. Setelah
ayah saya bertengkar dengan paman saya, barulah paman pulang, saya dibebaskan. Setelah saya dibebaskan, ayah saya bertanya, kenapa kamu memeluk agama Islam? Kenapa kamu tidak kasihan kepada keluarga ini? Gara-gara kamu memeluk agama Islam, keluarga kita jadi pecah seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ceritakanlah hasil ritual saya kepada ayah saya. Ayah, di dalam ritual saya kemarin, saya di hari yang ketiga saya diuji Tuhan. Datanglah ribuan nyamuk, saya bacakan mantram Trayambakam hilang. Di hari yang kelima saya diuji Tuhan, datanglah bau busuk yang timbul dari tubuh saya bacakan mantram Trayambakam hilang. Tapi demi Allah ayah, di hari yang ketujuh saya diuji Tuhan, datanglah suara takbir, saya lawan dengan mantram Trayambakam bukan hilang ayah, tetapi suara takbir semakin lama semakin kuat, suara takbir semakin lama semakin jelas. Dengan keterangan itulah ayah bunda, berlinanglah air mata ayah saya. Beliau bertanya kepada saya, bagaimana kamu bisa memeluk agama Islam? Ayah, kalau dulu kita membawa umat Islam masuk ke dalam agama kita syahadatkan Om Swastiastu, Om Awikenamastu, Ekam Eva Adhyam Brahman, mengadakan sajen-sajen, mengadakan selamatan, mengadakan pemohonan tirta, baru dia masuk ke dalam agama Hindu. Tapi kalau ayah ingin memeluk agama Islam, ayah cukup membaca kalimat syahadat. Ayah saya diberi hidayah oleh Allah, ayah bunda, beliau minta untuk disyahadatkan. Akhirnya kami berjabat tangan, saya syahadatkan ayah saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suatu kebanggaan bagi saya, seorang anak yang sudah bisa membawa ayah saya masuk agama Islam. Namun Allah Maha Besar ayah bunda, Allah lah yang telah menentukan segala-galanya. 3 hari setelah ayah saya membaca syahadat, beliau meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Beliau meninggal dunia. Perasaan sedih ayah bunda ketika ayah sudah memeluk agama Islam. Kini ayah saya meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Saya berusaha menghibur hati saya. Dan setelah kepergian ayah saya, kami 5 saudara dikumpulkan, diberi harta waris peninggalan beliau. Setelah harta waris saya terima saran dari ustadz yang telah mensyahadatkan saya supaya harta itu dijual. Dan saya jual, saya tabungkan di ONH. Alhamdulillah, tahun 1995 saya memeluk agama Islam. Tahun 1996 saya dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Di hadapan Baitullah saya memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah segala dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah semua dosa saudara-saudaraku, kembalikanlah, panggillah mereka ke jalan-Mu ya Allah, berilah hidayah mereka. Alhamdulillah ayah bunda, seusai pulang haji disusul ibu saya memeluk agama Islam, berturut-turut 5 saudara saya masuk agama Islam. Jadi alhamdulillah kami dari keluarga besar agama Hindu kini sudah menjadi keluarga besar agama Islam. Pada kesempatan malam yang sangat berbahagia ini, saya minta doa restu dari ayah bunda, semoga keislaman keluarga kami diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam usaha menebus dosa-dosa saya, karena saya dahulu juga membawa umat Islam, saya murtadkan masuk agama
Hindu. Saya juga membawa kabar gembira datang dari Kabupaten Lumajang, meliputi Pusung Dhuwur, Argosari Krajan, Bakalan, Puncak, Ranupane, Wonoayu, Cepoko Ayu, Duren. Saudara kita sebanyak 272 yang berasal dari agama Hindu masuk agama Islam. Inilah wajah-wajah mereka, ayah bunda, saudara kita yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu pensyahadatan 205 saudara kita yang berasal dari agama Hindu masuk agama Islam. Ini pensyahadatan yang terbaru bersama Bapak Wakil Bupati Lumajang. Ini pensyahadatan saudara-saudara kita di bulan ini yang ada di wilayah lereng Gunung Kawi, juga di wilayah Kasembon, Kabupaten Malang. Coba Bapak Ibu lihat di sini ada saudara kita baru masuk agama Islam. Setelah dia memeluk agama Islam, terenyuh, hatinya tersentuh ayah bunda. Ketika mereka ditanya, bagaimana rasanya setelah Anda bersyahadat, Anda masuk agama Islam? Saya merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ini di bulan ini juga ayah bunda, saudara kita yang berasal dari agama Hindu yang masuk agama Islam, mereka belum punya mukena, belum punya jilbab dan sebagainya. Ini bantuan beberapa bingkisan yang kita peroleh dari kajian Ahad pagi Cerme, Gresik, juga Masjid Kemasan Gresik juga ini bantuan yang di hari ini, di Ahad ini, bantuan dari Ibu Aisyah yang ada di Sidoarjo, Surabaya.